Firaun bukan sembarangan, tersinggung dikit eksekusi. Betul. Jadi kalau lihat mas tuh yang nggak pakai peci itu, datang Firaun, saya nggak suka dengan rambutnya tuh, saya nggak suka. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Tapi orang kejam ini, tukang bunuh, kata-katanya luar biasa mengancam. Taruhannya bukan cuma persekusi tapi eksekusi. Apa yang terjadi? Allah tetap menurunkan rahmatnya pada setiap hamba. Sepanjang nyawanya belum masuk ke kerongkongan, ada kesempatan dia untuk berubah. Rahmat Allah mengalahkan kepada murkanya. Berikan jalan untuk berubah. Teman-teman, apa yang terjadi? Langsung dikirimkan dua orang nabi sekaligus. Buka Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44, surah Toha. Dua orang nabi langsung diturunkan. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Firaun. Sekarang dia sudah mulai menyimpang dari kekuasaannya. Hati-hati, penyimpangan kekuasaan itu melahirkan bencana dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang dititipkan kekuasaan ingin menyimpang, dia mesti mikir bahwa penyimpangan itu akan melahirkan bencana dalam karirnya. Yang sudah duluan namanya Firaun. Kalau ingin bersaing, gak usah berlomba, gak akan menang dengan Firaun. Nah, persoalannya adalah, perhatikan kalimatnya, dua nabi dan rasul. Dua nabi, satu rasul, satu nabi. Dua nabi, Musa dan Harun, pergi kepada Firaun. Dia sudah mulai menyimpang. Kita saja umat akhir zaman, nabinya cuma satu, gak pernah lihat. Ini Firaun, nabinya dua, langsung kelihatan. Apa kata Allah? Teruskan ayat-ayat 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Lihat kalimatnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datanglah pada Firaun, katakan kepadanya dengan lemah lembut. Dakwahi dengan lembut. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia mulai merasakan sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, keluargaku, tolong perhatikan dengan baik. Seorang Firaun saja, ahli maksiat, seorang pembunuh, seorang yang kata-katanya begitu dahsyat, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubah. Dikirimkan dua orang nabi dan dikatakan kepadanya, katakan dengan penuh lemah lembut. Anda ini bukan Firaun. Anda tidak seperti Firaun. Jauh dari pengaruh tadi, jauh dari tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Quran tadi. Nah, masa kita yang bukan Firaun? Masa kita tidak sekejam Firaun? Perbuatan jauh dari penyimpangan yang tadi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ini. Rumah dekat masjid, jarak cuma 5 meter. Yang tadinya tidak senang dengan suara-suara yang muncul dari masjid, tidak senang dengan menunaikan salat berjamaah, belum tentu keadaan itu akan berlalu sampai dengan wafatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masa datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan jalan untuk kembali mendekat kepada Allah. Tiba-tiba terpikir satu saat mendengar ceramah sampai ke telinganya, dia katakan, aduh, bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan mendengar suara adzan, saya tidak ke masjid. Terpikir dalam dirinya, kemudian dia ingin berubah. Mulai hari ini saya ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap, saya datang. Wudu. La ilaha illallah. Siap berangkat. Begitu mau berangkat, ting, muncul tayangan di TV. Apa judul di TV-nya? Wah, pertandingan bola siap dimulai antara Indonesia lawan Malaysia. Begitu mau berangkat ke masjid, TV bersuara, yuk ayo, 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 diajak nonton tuh. Muncul dua pilihan, ayo ke masjid, ayo nonton. Mana yang dia pilih? Saya mau berubah, saya mau berubah, saya tetap akan ke masjid. Bismillah. Begitu mau berangkat, ya, umpan 378, umpan berkelok, umpan dibagi-bagi, mundur lagi ke belakang, lihat apa yang akan terjadi. Naik turun, naik turun, naik turun. Bismillah, masjid. Saya takut begitu melihat TV diwafatkan saya pada saat itu. Berangkat dia ke masjid, mendapatkan rakaat pertama, imamnya sedang menunaikan sholat. Begitu dia mulai ke masjid, itu yang disebut dengan hijrah. Dia tidak harus berpindah tempat,
Tapi dia merubah keadaannya yang tadinya tidak ke masjid, dia mulai berubah mendekat kepada Allah dengan menunaikan salat berjamaah. Jadi hijrah itu tidak harus pindah tempat, tapi merubah keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tempat itu kita sulit berubah, Anda kerja di pekerjaan Anda sulit untuk mendekat kepada Allah. Mau salat susah, mau izin Jumatan susah, mau beribadah sulit, mau baca Quran tidak punya kesempatan. Maka Anda berpikir bagaimana caranya saya menemukan pekerjaan yang baru yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita sudah diatur, surga kita itu yang belum jelas. Jadi mau Anda kerja dimanapun, begitu keringatnya keluar, rizkinya turun. Anda berpikir saya mesti pindah. Begitu Anda pindah ke pekerjaan yang membuat Anda dekat dengan Allah, itulah yang kemudian disebut dengan hijrah. Paham sampai sini? Pilih mana? Gaji 10 juta tapi susah sholat, atau gaji 100.000 tapi nyaman sholat? Tidak ada pilihan ketiga, gak usah milih. Satu atau dua. 10 juta susah sholat, 100.000 gampang sholat. Pilih mana? Tuh kan, 10 juta sholat.